Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar Ekonomi Islam dimanapun berada. Bertemu dengan saya Lisa Listiana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan Green Wakaf atau wakaf hijau. Sebelum kita membahas terkait Green Wakaf, kita bahas sekilas ya terkait dengan konsep wakaf. Jadi sebenarnya apa sih itu wakaf dan bagaimana kalau kita kaitkan dengan kontribusi wakaf dalam pencapaian net zero? Di materi sebelumnya, Sobat Pembelajar sudah belajar bahwa ekonomi Islam itu punya peluang yang besar untuk berkontribusi dalam pencapaian net zero emission. Salah satu instrumen dalam ekonomi Islam adalah wakaf. Nah, wakaf itu berasal dari bahasa Arab, artinya berhenti atau terhenti atau ditahan gitu. Jadi yang ditahan adalah aset wakafnya, dan aset wakaf tersebut dikelola dan hasilnya akan disedekahkan. Nah, jadi konsep wakaf inilah yang membedakan wakaf dengan sedekah pada umumnya. Kalau sedekah pada umumnya, kita boleh mengkonsumsi asetnya gitu ya, jadi asetnya bisa habis. Kalau di wakaf, tadi kan asetnya harus ditahan nih, harus dikelola dan nanti hasilnya baru bisa disedekahkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana wakaf bisa berkontribusi dalam mencapai net zero, jadi penggunaan aset wakafnya ini bisa diinvestasikan di sektor-sektor yang berkaitan atau bisa mendukung pencapaian net zero, misalkan di pertanian berkelanjutan, di energi terbarukan, bisa juga di industri halal yang dia bisa berkontribusi terhadap perbaikan kondisi lingkungan. Nah, jadi tadi terkait dengan konsep wakaf. Nah, kalau di konteks Indonesia sendiri, wakaf itu udah diatur dalam undang-undang yang diterbitkan tahun 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu menjelaskan bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum si orang yang memberikan wakaf yang dia bisa digunakan sementara atau selamanya untuk keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum menurut syariah gitu. Jadi kalau investasi aset wakaf tadi itu harus dipastikan dia sesuai dengan ketentuan syariah gitu ya. Itu untuk konteks di Indonesia. Jadi dia boleh digunakan untuk kesejahteraan umum ataupun untuk ibadah. Nah, tadi kan salah satu konsep wakaf ini dia harus ditahan ya asetnya gitu. Dan karena wakaf ini adalah bagian dari aktivitas ibadah masyarakat, ada rukun yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita bahas dari sisi fikihnya, itu ada rukun yang harus dipenuhi. Kalau dari sisi fikih ada 4 nih teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah wakif, yaitu orang yang berwakaf, orang yang memberikan aset wakafnya. Lalu yang kedua adalah maukuf, atau barang yang diwakafkan, jadi harta benda wakafnya. Yang ketiga adalah mauquf alaih, atau penerima manfaat dari aset wakaf yang dikelola. Lalu yang keempat adalah ikrar wakaf atau sigotnya gitu ya. Dan kalau untuk konteks Indonesia berdasarkan Undang-Undang 41 2004 itu ada nazir, yaitu pihak yang mengelola aset wakaf, dan juga ada periode ataupun waktunya, apakah dia sementara ataupun permanen gitu. Jadi itu sekilas ya kita review terkait dengan konsep wakaf. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan green wakaf. Jadi green wakaf atau kita artikan sebagai wakaf hijau ini adalah salah satu konsep baru yang diperkenalkan di framework yang diluncurkan tahun 2022 lalu, kerjasama antara UNDP, lalu Badan Wakaf Indonesia, Wakaf Center for Indonesian Development and Studies, dan juga gerakan Green Wakaf. Jadi di framework tersebut, teman-teman, Green Wakaf itu diartikan sebagai pemanfaatan aset wakaf yang berfungsi untuk mencapai keseimbangan dan kelestarian ekologis sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Jadi keywordnya di sini ya, dampak keseimbangan dan kelestarian ekologis dan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat gitu. Jadi kalau tadi wakaf secara umum dia boleh masih sifatnya umum gitu ya, memberikan kesejahteraan gitu ya, sosial bagi masyarakat. Kalau green wakaf dia berkontribusi terhadap lingkungan gitu. Nah, hijau di sini, jadi ini kan wakaf hijau gitu ya, green di sini itu mengacu ke
salah satu lembaga, jadi kalau di dunia internasional itu adalah salah satu lembaga yang dia memberikan grading ya, atau leveling hijau gitu. Proyek-proyek apa sih yang dia dikategorisasikan sebagai hijau. Jadi kalau dalam konteks wakaf, investasi wakafnya itu apakah masuk ke kategori hijau di sini gitu ya. Jadi mulai dari light green, medium green, dan dark green. Artinya kalau semakin gelap, semakin dark green itu kontribusi terhadap lingkungan ekologis itu semakin baik gitu ya. Di dalam framework ini yang diluncurkan tahun 2022 lalu itu memberikan panduan. Jadi kan framework ini kerangka kerja. Di dalam dokumen ini itu diperkenalkan ada 4 tahapan yang bisa dilakukan oleh lembaga ataupun negara yang akan mengadopsi green wakaf atau akan mengimplementasikan green wakaf di negara atau di lembaganya. Jadi 4 tahapan ini, yang pertama adalah preconditional stage, yang kedua adalah consolidation stage, yang ketiga adalah project development stage, dan yang keempat adalah mainstreaming stage. Sebenarnya preconditional dan mainstreaming stage ini sifatnya optional gitu ya kalau dalam green wakaf inisiatif. Jadi yang perlu dilakukan ketika satu lembaga itu akan menginisiasi satu proyek yang dia masuk dalam kategorisasi wakaf hijau atau green wakaf, itu perlu memenuhi atau melewati consolidation stage dan juga project development stage. Nah, di consolidation itu artinya adalah kerjasama ya, jadi konsolidasi baik itu di bidang keuangannya, di bidang politik, di bidang human resources, bagaimana antara pemerintah, lalu para stakeholders ya atau praktisi di bidang perwakafan dan juga ekonomi dan keuangan Islam itu bekerja sama untuk mengkondisikan bagaimana proyek wakaf hijau ini bisa dilakukan gitu. Nah, ketika sudah dilakukan konsolidasi, bisa diidentifikasi pilot project ataupun project apa sih yang akan dilakukan gitu ya. Ketika nanti dia dievaluasi, dia masuk ke level hijau yang mana gitu. Nah, ketika pilot projectnya sudah dipilih dan sudah dimulai gitu ya, projectnya sudah dimulai, perlu dilakukan monitoring dan juga evaluasi secara periodik, dan nantinya akan ada pengukuran dampak gitu. Jadi taunya bagaimana wakaf itu berkontribusi tadi terhadap ekologi dan juga lingkungan itu dari pengukuran impact-nya gitu ya. Jadi dilihat impact-nya, lalu akan ada reporting dan juga pengkomunikasian bagaimana dampak dari wakaf hijau ini gitu, dan selanjutnya bisa dikembangkan secara ekosistem. Nah, kalau kita lihat secara usulan ya, karena ini sifatnya adalah kerangka kerja yang masih diusulkan terkait dengan green wakaf. Meskipun namanya green wakaf, tapi nggak semua pendanaannya itu harus berasal dari wakaf gitu. Jadi ada beberapa skema pendanaan yang bisa dilakukan. Karena ketika menginisiasi proyek yang dia bisa berkontribusi terhadap net zero, itu kan juga membutuhkan investasi yang cukup besar. Jadi misalkan yang bisa dilakukan adalah dengan skema wakaf langsung ataupun wakaf tidak langsung, atau kita kalau tidak langsung menyebutnya wakaf melalui uang gitu ya, atau wakaf uang yang nantinya bisa diinvestasikan di proyek-proyek yang tadi memiliki kontribusi terhadap pencapaian net zero, dan atau bisa juga sifatnya hybrid gitu. Jadi dana wakaf tadi yang harus ditahan pokoknya tadi bisa digabungkan dengan instrumen lain, misalkan dengan sukuk, atau misalkan bisa dengan dana CSR gitu ya dari perusahaan, atau misalkan bisa dari dana misalkan bank syariah gitu. Jadi bisa dari pendanaan bank syariah juga. Nah, jadi itu terkait dengan pendanaan. Lalu apa saja sih yang sebenarnya bisa dilakukan ya untuk eksekusi atau proyek green wakaf? Jadi kalau di materi sebelumnya, Sobat Pembelajar belajar bahwa ada beberapa proyek yang bisa dilakukan ya untuk mencapai atau berkontribusi terhadap pencapaian net zero. Nah, kalau dalam dokumen yang diluncurkan oleh UNDP, BWI, Wasit, dan juga Green Wakaf, itu ada satu usulan proyek percontohan yang bisa dilakukan, yaitu tanaman namanya tamanu atau nyamplung. Ini adalah tanaman yang diperkenalkan oleh gerakan Green Wakaf untuk menanam dan mengolah tamanu gitu. Jadi di Indonesia, Sobat Pembelajar, tamanu ini sebenarnya bukan tanaman baru gitu ya. Ini tanaman yang sudah ada dari beberapa
tahun yang lalu di Indonesia. Dan kenapa Tamanu yang dipilih dalam usulan pilot project untuk Green Wakaf ini adalah karena selain dia itu bisa nantinya diolah ya menjadi project wellness industry, renewable energy, dan juga bisa juga ke industri farmasi. Tamanu ini ketika ditanam dia juga bisa memperbaiki kondisi lahan gitu. Jadi ketika kita tadi salah satu cara untuk menyerap karbon itu kan menanam lebih banyak pohon. Jadi dengan ditanamnya Tamanu ini dia juga bisa memperbaiki kondisi lahan dan bisa berkontribusi dalam pengurangan karbon gitu ya. Dan dari sisi dampak sosial, ketika Tamanu ini nantinya diolah, itu dia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Bahkan di beberapa penelitian itu juga menemukan ketika Tamanu ini tumbuh berbunga gitu ya, dia bisa jadi tempat untuk budidaya lebah gitu. Jadi kenapa fokus di satu tanaman ini untuk proyek Green Wakaf? Karena dia tadi selain nantinya bisa berkontribusi terhadap lingkungan, dia juga bisa memberikan dampak sosial dan juga ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya gitu. Secara ekosistem sebenarnya Green Wakaf ini adalah salah satu hal yang baru ya untuk konteks Indonesia. Meskipun sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah, banyak sekali aset-aset wakaf yang diperuntukkan untuk menjaga alam gitu ya. Untuk misalkan di Utsmani dulu ada salah satu aset wakaf yang peruntukannya adalah untuk menyediakan atau penanaman pohon. Jadi dia sebenarnya ketika semakin banyak aset wakaf yang terhimpun itu juga berkontribusi terhadap lingkungan. Cuman memang dulu belum disebut gitu ya namanya Green Wakaf gitu. Nah kalau hari ini dengan konsep Green Wakaf yang diperkenalkan tadi ya, dia bisa berkontribusi terhadap lingkungan dan juga sosioekonomi masyarakat, itu diharapkan bisa menjadi wadah untuk bekerja sama para praktisi, bukan hanya praktisi perwakafan, tapi juga praktisi ekonomi dan keuangan Islam, praktisi penggiat energi terbarukan gitu ya. Jadi area untuk berkolaborasi dan mengembangkan ekonomi Islam untuk bisa berkontribusi terhadap pencapaian net zero emission itu bisa lebih tinggi gitu. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa di Indonesia sebenarnya sudah mulai ada ya beberapa proyek yang dia beririsan atau bisa menjadi contoh yang baik terkait dengan pelaksanaan Green Wakaf di Indonesia. Selain tadi yang sempat saya sebutkan untuk gerakan Green Wakaf yang dia mengkampanyekan penanaman dan pengolahan Tamanu, di Indonesia juga ada dikenal namanya hutan wakaf gitu ya. Kita punya ada hutan wakaf Aceh, ada hutan wakaf Bogor gitu. Jadi di hutan wakaf ini dia membeli tanah dan tanah ini statusnya adalah tanah wakaf gitu ya. Lalu ditanami berbagai macam tanaman, pohon yang nantinya ketika dipanen itu bisa juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi itu di antara contoh-contoh yang sudah dimulai dan masih bisa terus dikembangkan bagaimana Green Wakaf atau wakaf hijau ini diimplementasikan baik di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya. Semoga dengan perkembangan ekosistem wakaf hijau nantinya juga Indonesia bisa semakin terdepan untuk mencapai target net zero emission yang sudah dicanangkan. Demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.